mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita merasakan dua nikmat, itu nikmat iman dan Islam. Mungkin banyak para mubaligh atau asatidz yang mengatakan nikmat iman dan Islam. Kalau kita merenungi jasa Nabi Muhammad SAW, jadi beliau mempunyai sebuah semangat bagaimana sebanyak mungkin orang beriman. Semangat itu ditangkap oleh para sahabat. Kemudian muridnya para sahabat tabi'in melihat betapa bersemangatnya para sahabat mendakwahkan Islam. Ada yang meninggalkan keluarganya, kemudian sampai wafat kalau tidak di medan. Kemudian ditiru lagi oleh tabi'in, dan tabi'in mengajarkan kepada muridnya terus sampai Wali Songo. Hingga di zaman Wali Songo ada kaum yang di Nusantara itu semua masih nyembah apa? Masih ada yang nyembah patung, ada yang nyembah berhala dan sebagainya. Rasa ibanya Rasulullah SAW 1000 tahun yang lalu, mungkin tahun yang ketika zaman Wali Songo, ditangkap oleh para ulama. Karenanya para ulama tersebut dikirim oleh Khalifah Turki Utsmani, ada yang dari Turki, ada yang dari Maroko, ada yang dari Mesir, ada yang dari Syam. Kalau dulu, kalau sudah pamit kepada kedua orang tuanya mau dakwah ke sebuah tempat yang sampainya pakai kapal laut dan itu bisa memakan 3 bulan, kira-kira mungkin baliknya sedikit. Karenanya mereka pamit kepada orang tuanya, ikhlaskan kami mau berdakwah. Dan mereka kira-kira pulang kampung nggak tiap tahun? Boro-boro. Jadi ketika sudah pamit ya sudah, keluarganya mengikhlaskan, saya wakafkan anak saya ini Fulan bin Fulan supaya berdakwah di Indonesia. Hingga akhirnya banyak makamnya di Indonesia. Artinya mereka menikah dan mengkhidmatkan dan mewakafkan dirinya, waktunya supaya dakwah kepada nenek moyang kita. Nah kita ini karena kita nggak punya nasab, orang Indonesia nggak punya nasab. Kalau orang Hadromi, orang Yaman, orang Arab itu, misalnya Bang Arif pulang, nah, kalau Bang Arif masih punya marganya Siregar, nah, keren. Nah, kalau orang Jawa bingung kan, ini siapa nenek moyang saya. Nah kalau orang Arab itu biasanya minimal 10 orang ke atas dia hafal. 10 orang ke atas minimal hafal. Saat ini ya. Kalau dulu itu bisa sampai beberapa puluh ke atas. Nah, sehingga mereka tahu biasanya pada zaman kapan orang tua saya masuk Islam. Kalau kita nggak tahu nih. Kalau dicek daerahnya ngomong Sunda, Jawa udah nggak bisa. Nah, karenanya yang perlu paling kita syukuri, walaupun kita tidak tahu nenek moyang keberapa dari kita semua, dari Bang Arif, dari bapak-bapak semua. Tapi intinya kita lahir sudah Islam. Dan nikmat Islam itu luar biasa. Jadi orang kalau sudah ada keimanan dalam hatinya walaupun sedikit, itu jaminannya tidak kekal di neraka. Jaminan Pak. Jadi aman. Tapi jangan ya sudah maksiat aja. Jangan gitu Pak. Emang mau ini dulu ke terminal neraka dulu setahun 2 tahun mau? Jangan. Kita harapkan semuanya masuk surga, waktu kita syukuri. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang zikir. Az-zikru, zikrullah, yaitu mengingat Allah Azza wa Jalla. Para hadirin rahmati Allah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Suara saya di luar kedengaran enggak, Pak? Jelas, bagus. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah berfirman melalui disampaikan kepada malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi dua bangsa ini, dua jenis makhluk ini yang disebut nanti yang dihisab. Kalau Bang Arif punya kambing 10 itu nanti di hari kiamat kalau pernah berantem itu diaduin lagi. Diadu lagi. Lihat di tafsir Ibnu Katsir juz amma yang terakhir. Jadi kalau ada hewan satunya punya tanduk, satunya enggak, aduan nih di dunia.
Di akhirat diganti. Yang nggak punya tanduk dikasih tanduk, yang tadinya punya tanduk dihilangin tanduknya, diadu lagi di akhirat. Kisos. Tapi setelah itu mereka jadi tanah. Kalau manusia entar dulu. Yang banyak amal baiknya masuk surga, yang banyak maksiatnya masuk apa? Neraka. Seperti itu. Nah, kita sebagai golongan yang nanti dihisab dikasih tahu karena punya akal. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya semua aktivitas kita bisa nggak jadi ibadah? Bisa. Dengan apa? Dengan niat. Niat. Jadi Pak, kalau jadi perhitungan ini jadi ibadah atau enggak itu dari niatnya. Nah, masalahnya kita itu jarang memperhatikan niat. Bapak kawin 1 karena Allah jadi ibadah. Kawin 2 karena Allah jadi ibadah. Kawin 3 bukan karena Allah tidak ibadah. Bener gak Pak? Oh, semangat bener. Nah, kalau seseorang misalnya berangkat kerja, 1 berangkat aja, pulang dapat pahala, 1 lagi nggak dapat pahala. Cuman pas nyetater motornya aja dia niat ibadah, saya nafkah karena Allah. Yang kedua tidak. Bahkan kata Rasulullah SAW, mendatangi istri pun itu ibadah. Nah, masalahnya jangan buru-buru. Nah, niatkan apa? Hanya manusia itu semua jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Tapi karena nggak ada niat, jadi tiba-tiba nanti ketika sampai akhirat, loh kok cuman segini? Itu bisa Pak. Atau cari nafkah, berangkat gelap, pulang gelap selama 20 tahun. Untuk apa? Nafkahi suami, istri dan anak-anak. Kayaknya pas mau meninggal tuh yakin banget, banyak banget nih amal saya. Pas saya di akhirat tentunya, loh kok cuma segini. Nah, karenanya kita harus memperhatikan niat sebelum beramal. Misalnya mau ke masjid, ya niat bener nih. Mau pergi kerja, niat. Mau ketemu istri, senyum, niat ibadah. Senyumnya saya itu bukan sekedar senyum, tapi sebuah ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, supaya kita ingat terus, supaya niatnya baik terus, nggak lupa, maka harus banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua ibadah itu esensinya suruh ingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Nah, jadi para dirahmati Allah, mari kita jadikan seseorang yang memperhatikan amalan hati dan sambung terus kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita banyak zikir, ya sambung, misalnya Masya Allah ya, mau berangkat kerja, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kira-kira dikasih petunjuk gak sama Allah? Dikasih. Mau berangkat kerja ke pasar, kayaknya berat banget ini. Tapi ketika ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha Rezeki, berikan saya rezeki. Dikasih enggak? Dikasih. Nah, karenanya banyak libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bisyafatah. Sesungguhnya aku tuh bersama hambaku. Kapan? Ma dzakarani, kalau kita ingat. Jadi kalau mau diingat Allah, ingat Allah. Simple. Wa taharrakat bi syafatah, dan bibirnya selalu zikir. Jadi banyak zikir, ingat Allah, 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 Allah. Baik. Libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Mau menikah misalnya yang masih bujang, ada nggak di sini? Oh, banyak. Misalnya mau menikah, libatkan Allah, karena kita tuh nggak tahu siapa calon yang paling cocok untuk kehidupan kita. Ada orang yang cocoknya memang dapat yang sangat cantik, cocok dia. Ada yang enggak, nanti dia nggak subuhan terus. Nah, Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, kapan? Kalau kita ketika mau melangkah menikah, melibatkan Allah Azza wa Jalla dengan istikharah. Ya Allah, kalau dia fulanah baik untuk saya dan juga dunia saya
dan akhirat saya, masa depan saya, maka dekatkanlah dia padaku. Kalau dia tidak baik maka jauhkanlah. Kalau tidak baik maka jauhkanlah, dan berikan kepadaku yang lebih baik daripada dirinya. Nah, dulu ketika Nias mau nikah begitu belum? Oh, saya belum Pak, berarti nyoba lagi lah gitu. Jangan. Nah, jadi ketika kita melibatkan Allah sebelum menikah sampai sebelum akad, yakin. Jadi kalau walaupun yang bujang-bujang suka sama perempuan, jangan sampai kesukaannya di atas atau kecintaan di atas cinta kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau baik saya nurut, lanjutkan. Kalau misalnya nggak baik, maka ya Allah aku minta supaya digagalkan. Padahal udah senang banget. Nah, sudah sepasrah itulah kita dalam hidup. Nah, karenanya banyak zikir, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dengan zikir kita itu mudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Nabi Muhammad itu adalah insan yang menjadi role model, jadi model terbaik gimana nyembah Allah. Kalau kita baca Quran doang tanpa faham fikih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian tasawuf, maka biasanya salah persepsi tentang Allah, salah persepsi tentang takdir Allah bisa. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, pertama tadi uswatun hasanah Rasulullah SAW dalam dia tersenyum, bagaimana bersikap dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, bagaimana dia berjual beli, bagaimana membantu orang lain, semuanya itu berat. Tapi menjadi mudah untuk siapa? Liman kana yarjullah. Itu pertama sifatnya dia menginginkan keridhaan Allah. Wal yaumal akhir, dan juga hari akhir. Sifat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Banyak ingat Allah. Mau kemana pun zikir, Masya Allah. Saya yakin kedudukan menjadi wali Allah itu, kekasih Allah itu nggak harus sampai ulama. Tapi kalau hati Bapak sidqun, jujur, ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan orang yang dekat denganmu, saya yakin bisa. Nah, sayangnya kita kurang minta. Nah, karena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, dengan zikir insya Allah kita menjadi orang yang tenang. Kalau ahli zikir, meskipun belum nikah misalnya, atau misalnya pekerjaan lagi sulit, ya dia sabar, meyakini takdir ini takdir yang terbaik. Mungkin kalau saya dikasih duit banyak, saya bakal maksiat. Nah, jadi takdir seperti itu, harus diyakini seperti itu. Kita berusaha, tapi ketika dikasih Allah misalnya 20, yakini 20 itu yang terbaik. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Yakin itu yang terbaik. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr. Orang yang beriman itu hatinya tenang dengan apa? Dengan Allah. Dia ibaratnya begini, dunia ini udah nggak ada apa-apanya dibanding ikatan saya dengan Allah. Ini saya ceritakan sebagai penutup kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang ulama yang begitu terkenal dalam bidang akidah. Saat itu beliau sedang berjalan-jalan di kota, kemudian melihat ada orang yang miskin, fakir, penyakitan. Dia tergeletak di tepi jalan. Kakinya nggak ada, putus. Tangannya putus juga. Kulitnya kena kusta. Kusta itu gatal-gatal yang gatal banget, yang bisa menyebabkan ini putus. Matanya buta. Dia makan dari mana? Dari rezeki yang Allah gerakkan dari orang yang lewat, merasa iba dikasih, disuapin. Lagi diem begitu, tiba-tiba dia ngomong, alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Dia ngomong alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang agung,
Wa atayahul jasimah, juga pemberiannya yang banyak. Lagi begitu, Pak. Bisa ngomong kayak gitu gimana coba? Kemudian Ibrahim bin Adham ini walaupun ulama bingung. Ini orang luar biasa, ini lagi sulit begini ngomongnya alhamdulillah. Berarti tahapnya orang susah itu kan sabar, ridho, syukur. Dia udah syukur, Pak. Sudah syukur paling tinggi. Kemudian didatangin saya Ibrahim bin Adham, wahai Tuan, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Ya Ibrahim bin Adham, disebut namanya. Kenal dia, waliullah, kasih Allah. Anda kenal saya. Sejak aku mengenal Allah, maka Allah mengenalkan berbagai hal kepadaku. Jadi dia tahu di kota ini yang wali Allah, ulama yang wali Allah yang soleh itu siapa? Tahu dia. Bilang, wahai Tuhan, dia pengen, jangan-jangan dia ngomong alhamdulillah itu lagi lupa sama penderitaan mana? Putus juga. Mata Anda, mata saya buta. Kemudian tanya lagi, kulit Anda bagaimana? Gatal. Iya, saya ditimpa penyakit kusta. Kemudian tempat tinggal Anda di mana? Tempat tinggal saya ya bumi, atapnya langit. Nggak punya rumah. Anda makan dari mana? Rezeki Anda dari mana? Dia katakan dari nikmat Allah, rezeki Allah yang Allah salurkan melalui hamba-hambanya. Kemudian, wahai Tuhan, mana ni'amihil azimah wa atayahul jasimah? Mana nikmat Allah yang banyak itu di mana? Kemudian Tuhan ini menjawab, alam yubqili lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Bukankah Allah masih menyisakan kepadaku hati yang bersyukur? Itu nikmat, menurut dia nikmat yang paling besar daripada yang lain. Wa lisanan dzakiran, lidah yang selalu berzikir. Bagi dia kalau udah cinta sama Allah, lupa sama semua. Jadi kalau misalnya dulu yang udah tua, saya ingetin lagi masa-masa lalu. Kalau ketemu fulana yang disenengin itu kan kayaknya semuanya hilang gitu Pak ya. Itu aja di otakmu. Mau makan keingetnya itu. Ya pernah ngerasain ya dulu lah zaman-zaman ABG ya. Nah, kira-kira kalau orang udah cinta sama Allah tuh begitu. Lebih dari itu. Dan cintanya Allah tidak akan dikhianati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena pada yang dirahmati Allah, kita semua pasti punya ujian. Benar gak? Betul lah. Ujian finansial, ujian istri, keluarga, anak. Pokoknya jangan lihat orang yang kelihatannya enak itu pasti enak. Pasti ada sisi diuji sama Allah. Coba aja ngobrol. Ya kalau nggak cerita berarti Anda belum dekat dengan orang tersebut. Tapi kalau sudah dekat pasti ada sisi dia diuji. Ada orang misalnya kaya, punya mobil dan sebagainya. Ntar ditanya gimana istri, aduh pusing gitu. Misal ada udah istrinya cantik, anaknya soleh gitu. Gimana? Ada bokek gitu. Pasti ada sisinya. Ada orang misalnya semuanya kelihatan sempurna, tapi taunya dia diuji sakit jantung. Orang-orang kaya itu kan begitu Pak ya. Sakit liver, kanker, seperti itu. Artinya setiap orang pasti ada sisi ujiannya masing-masing. Yang terpenting bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Jadi semuanya baik. Kalau lagi susah, syukur. Kalau lagi susah apa? Kapan baiknya? Kalau lagi senang, jadinya syukur baru dikatakan baik. Kalau lagi susah, ingat Allah Azza wa Jalla. Nah karenanya doakan saya, enak aja doa yang saya sampaikan ini, saya minta bisa didoakan kepada saya supaya saya menjadi orang yang selalu sambung dan zikir kepada Allah. Dan kita doakan kita semua menjadi orang yang selalu zikir dan sambung kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan rahmati Allah, semoga kita bisa seperti pengemis tadi. Amin. Ya, selalu ingat pada Allah dan bersyukur. Alhamdulillah, apabila ada yang baik itu dari Allah, apabila ada yang kurang baik itu dari kekhilafan kami. Mohon maaf. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.